Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Sejak kemarin bahkan sampai hari ini ada banyak orang yang mengirim WA, SMS, telepon bertanya kepada saya terkait dengan rencana debat saya lawan Yahya Waloni yang seharusnya dilakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukungnya, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Seharusnya pendeta Esra Soru ini berdebat dengan Ustadz Yahya Waloni. Ini sudah beberapa kali dilaksanakan tapi selalu batal. Kenapa debat ini selalu batal? Jadi jamnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, jadi selalu batal. Jadi kita dengarkan dulu penjelasan pendeta Esra Soru, baru kita lanjut Ustadz Yahya Waloni. Nah, sebenarnya memang hari ini seharusnya ada debat antara saya lawan Yahya Waloni. Sayangnya debat itu harus dibatalkan atau tidak terjadi. Mengapa? Nah, sebelum itu mungkin saya perlu jelaskan bahwa ada satu gambar atau picture yang sudah menyebar sejak dari 1 bulan yang telah lewat itu soal rencana debat saya dengan Yahya Waloni di TV One yang katanya jam 9 atau jam 10 pagi ini. Ya, ini adalah gambar atau picture yang beredar itu. Nah, saya mau pastikan bahwa sebenarnya itu adalah berita hoax. Saya sendiri tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari pihak TV One tentang acara debat itu. Sebenarnya yang akan terlaksana hari ini itu adalah debat saya melawan Yahya dalam lingkup yang lebih kecil, tidak dipublikasikan, tetapi hanya saya melawan Yahya, dan itu akan di syuting atau di live streaming sehingga semua orang bisa menonton videonya atau live streamingnya tanpa hadir di dalam perdebatan tersebut. Jadi perlu teman-teman ketahui di sini, kenapa debat itu selalu dibatalkan? Kenapa debat itu selalu dibubarkan? Padahal sudah beberapa kali, sudah diatur tempatnya, jamnya, tanggalnya, itu sudah dikondisikan, sudah diatur semuanya. Tapi kenapa debat itu selalu gagal antara pendeta Esra Soru dengan Ustadz Yahya Waloni? Jadi sebelum debat itu, sebulan sebelum debat, pendeta Esra Soru ini terlalu berkoar-koar. Sehingga debat ini diketahui oleh pihak berwajib, kemudian debat ini dibubarkan. Akhirnya antara Ustadz Yahya Waloni dengan pendeta Esra Soru, itu debat itu dibatalkan. Kemudian yang kedua, di mana Ustadz Yahya Waloni sudah menunggu bersama istrinya, sudah berjam-jam menunggu di situ, sudah ada kesepakatan antara Ustadz Yahya Waloni dengan pendeta Esra Soru, tapi pendeta Esra Soru ini tidak datang. Bahkan dihubungi pun sudah tidak bisa. Jadi yang membubarkan debat itu adalah pendeta Esra Soru. Jadi kita dengarkan dulu penjelasan Ustadz Yahya Waloni. Banyak mulut besar, setelah dipanggil berdebat kabur, tiarap, fitnah balik orang. Itu cara orang-orang kafir, pengecut. Umat Islam jangan pengecut begitu, harus penuh berlimpah dengan ilmu. Makanya kalau Ustadz Somad dipanggil polisi, saya siap jadi saksi ahli. Dan saya lebih ahli dari semua pendeta di Indonesia ini. Saya menantang debat terbuka kok. Gak ada, cuma tuh Esra Soru itu. Ya kasihan kau. Bahasa Indonesia saja kau putus-putus, apalagi bahasa asing. Bukan pandai enteng, kita gak boleh orang Islam juga pandai enteng hewan. Tapi itu kan makhluk kafir sok pintar. Kita banting dengan sombong juga. Kau baru belajar cuma 1 ayat dalam Bible. Kau pakai Bible ke bawah, kalau debat 1 kontainer ke bawah. Saya sudah bilang, 1 lembar pun tak akan bawa saya kalau debat terbuka. Saya hanya membawa otak di kepala saya. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini, begitu, nyinggung-nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok, gitu. Kenapa? Kamu baca buku dong tentang salib. Salib itu bukan eksekusi Isa al-Masih. Salib itu adalah lambang eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi.
Kalau kemarin saya marah karena Ustadz Somad dizolimi sama si kafir, itu urusan saya. Kaum minoritas tidak punya sumbangsi bagi negara. Orang Islam ini yang membuat negara kita kaya. Makanya saya pesan kepada Pak Jokowi, lebih adillah kepada orang Islam. Saya bilang orang kafir masuk neraka, jangan ibu bapak berpikir saya benci kepada kafir. Bukan. Tidak boleh berdakwah dengan kebencian. Saya sayang kepada mereka karena masih banyak saudara saya di Manado yang kafir. Jadi sering kita dengar dari mereka, di mana mereka ini mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni itu seorang pembohong. Kalau memang Ustadz Yahya Waloni ini seorang pembohong, silahkan dibuktikan kebohongannya. Didatangin ke rumahnya atau diajak debat atau diajak dialog. Kenapa hanya para pendeta itu berani dari media sosial aja, tapi tidak berani berdebat dengan Ustadz Yahya Waloni? Beberapa kali Ustadz Yahya Waloni ini memberikan tantangan kepada pendeta seluruh Indonesia ini, silahkan lawan saya sendiri. Tapi sampai detik ini dari tahun 2007 sampai 2024, itu sering dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni, silahkan debat dengan saya, cukup satu orang aja, silahkan kalian itu datang satu RT, satu RW boleh, silahkan bawa kitab kalian itu satu kontainer. Sampai 2024 ini belum ada satu pendeta pun yang berani menantang Ustadz Yahya Waloni itu untuk berdebat, termasuk pendeta Isra Soru. Nah, jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.